Dan banyak hadis-hadis yang datang yang menyebutkan tentang keutamaan baca surat Al-Mulk, tetapi kebanyakannya hadisnya dhaif, kebanyakan hadisnya dhaif. Seperti hadis Rasulullah SAW bersabda, hiyal mani'ah, hiyal munjiyah, tunjihi min adzabil qabr, bahwasanya surat Al-Mulk adalah surat yang mencegah, surat yang menyelamatkan pembacanya dari azab kubur. Hadis ini kata Imam Tirmizi, haditsun hasanun gharib. Hadis hasanun gharib, biasanya Imam Tirmizi mengatakan demikian pada hadis yang dhaif, ya. Namun datang ya dua hadis yang saya dapati yang sampai pada derajat hasan, ya. Di antaranya hadis kata dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, inna suratan min kitabillah ma hiya illa 30 ayat. Ada sebuah surat dalam Al-Qur'an hanya 30 ayat. Syafa'at li rajulin hatta akhrajathu minan nar yaumal qiyamah. Surat ini akan memberi syafaat kepada seorang sampai akhirnya surat ini mengeluarkan orang tersebut dari neraka jahanam pada hari kiamat kelak. Wa adkhalathul jannata, dan surat ini pun masukkan orang tersebut dalam surga. Wa hiya suratu Tabarak, yaitu surat Al-Mulk, surat Tabarak. Ini hadis kata Tirmizi hadisun hasan dan dihasankan oleh Al-Busiri. Demikian juga hadis Ibnu Mas'ud. Beliau berkata qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah SAW bersabda, surat Tabarak ya hiyal mani'ah min adzabil qabr. Surat Tabarak adalah pencegah dari azab kubur, ya. Dan hadis ini dihasankan oleh Al-Munawi, Ibnu Hajar dan Al-Albani rahimahullahu taala. Namun tidak disebutkan harus dibaca tiap malam. Adapun yang disebutkan harus dibaca tiap malam hadisnya dhaif, ya. Oleh karenanya surat Tabarak mencegah atau menyelamatkan seorang dari azab kubur, artinya seorang perhatian terhadap surat ini, ya. Perhatian, sebagian perkataan sebagian ulama, ziyadatul ihtimam bihadis surah, lebih perhatian terhadap surat ini bisa menyelamatkan dari azab kubur. Entah dia baca sering atau dia mengerti tafsirnya atau yang lainnya, intinya surat ini diantara salah satu pencegah dari azab kubur. Namun tidak disyaratkan harus dibaca setiap malam. Tentu masyhur sekali ya di antara yang difahami semua ulama bahwa Quran itu bisa mensyafaati, ya. Masyhur sekali bahwa Quran itu bisa apa? Mensyafaati. Bahkan syafaatnya Quran itu bedanya dengan syafaatnya Nabi adalah syafaatul Quran ini menghalau atau menghadang orang biar gak sampai kena azab. Tapi kalau syafaatnya selain Quran itu yang sudah kena azab diambil dari azab itu. Nah, dalu niki kalau kepengen matur teng jenengan sedanten karena niki lami sekali saya kaji bahwa malaikat, nggih malaikat sinten mawon itu juga kena konstitusi aturan fikih. Jadi kalau kita sebagai manusia wajib menghormati orang hafal Quran, nggak boleh nyadui wong hafal Quran, nggak boleh ngidoni wong hafal Quran, maka malaikat juga kena aturan yang sama. Karena dia, malaikat ini termasuk makhluk yang mukallaf, makhluk yang kena tatanan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dawuh surat Tabarak disebut Al-Munjiyah, Al-Waqiyah. Surat yang bisa menyelamatkan yang hafal dari siksa kubur. Pokoknya singkat cerita, ada orang itu fasik, mungkin ya layak disiksa. Pas sampai disiksa malaikat, surat Tabarak muncul menjelma sebagai seseorang. Kalau kamu menyiksa orang ini berarti nyiksa saya. Terus kata malaikat, anti min kalamillah, ya rujuknya memang perempuan karena surah itu dari muannas karena ada taknya. Anti min kalamillah, kamu ini termasuk kalamu wah. Wa ana akrahu musa'ataki, tentu aku nggak berani menyiksa kamu. Ya terus berdebat kata malaikat, ini orang nggak bener, ini orang fasik, saya harus mukuli dia. Terus kata surat Tabarak, sak fasik-fasiknya aku itu neng hati ini, kena nyiksa dekne nyiksa aku. Wahnya debat karena nggak ada mahkamah konstitusi. Terus walhasil terus malaikat bilang gini, ya sudah kita lapor kepada Allah Subhanahu wa taala. Lapor, akhirnya surat Tabarak ini cerita ke Allah, ya Allah,
Ini orang setiap kali datang ke saya dari sekian surat-surat yang ada di Quran, orang ini milih saya. Yang dipelajari ya saya, yang dihafalkan juga saya. Ini kata surat Tabarak kepada Allah. Jika orang ini hafal saya tidak ngefek ke dia untuk tidak disiksa, maka mendingan saya tidak termasuk kitabika, saya tidak termasuk Quran saja. Wong jadi Quran ora iso nyafaati. Terus kata Allah, lho kowe kok emosi kata Allah. Ya harus emosi dong Gusti. Masa wis dadi Quran kok gak iso nyafaati sing apal. Terus kata Allah, wis aman. Makanya terus banyak orang ngapalkan surat Tabarok. Ya ini sekaligus ijazah nih. Untuk meradam kemarahan malaikat niku apal surat Tabarok. Syukur-syukur apal 114 surat. Oh niku malaikat sinten mawon pun kena nih. Cukup apal Tabarok. Sehingga adatnya orang-orang Jawa selain apal Yasin itu apal Tabarok. Nah saya itu lama sekali mempelajari bab ini. Ternyata di antara pokoknya itu satu, karena malaikat itu kena aturan fikih. Nggih imut nggih, malaikat itu juga kena aturan fikih. Jika orang hafal Quran itu haram disadui, kita haram menghinakan, maka malaikat juga kena aturan tidak boleh menghinakan orang yang hafal Quran. Dan alhamdulillah di banyak syurahul hadis hafal Quran itu maknanya tidak harus hafal semuanya. Orang boleh hanya hafal Tabarok, boleh hanya hafal Waqiah. Itu kalau kamu hafal betul, surat ini juga bisa berdiri sendiri mensyafaati Anda. Kayak ini surat Tabarok, beliau matur kepada Allah Subhanahu wa taala. Redaksinya gini, inna fulanan amida ilayya min baini kitabika fata'allamani wa ta'alani. Jadi dari sekian surat yang ada di Quran, orang ini selalu milih saya ya Allah. Jadi gampangannya surat Tabarok, wong saya diprioritaskan orang ini kok saya dingin-dingin saja ketika mau jenengan siksa, ini enggak fair. Apa gunanya saya sebagai kalamullah, sebagai kalamuka ya Allah, kemudian tidak ngefek kepada orang ini. Akhirnya walhasil sama Allah surat Tabarok diberi hak syafaat. Makanya akhirnya semua ulama ijma yang bisa mensyafaati itu adalah satu Quran, dua Rasulullah SAW, ketiga orang-orang soleh dan seterusnya. Zaman Nabi Sugeng itu ada kuburan, sing ada sahabat dengar di kuburan itu ada terbaca surat Tabarok. Ternyata si mayit ini terima kasih mergo pas sampai disiksa mungkar nakir karena dia orang nakal itu, surat Tabarok datang. Mulane darani surat Waqiah, sebagian nama besar barang napa? Al-Waqiah sing jaga siksa. Al-Munjiyah sing nyelametno saking napa? Siksa. Walhasil mungkar nakir itu pas wade nyiksa, surat Tabarok itu keluar. Ya mungkar nakir, kamu maunya apa? Ya mau nyiksa orang ini karena dia nakal. Ya tapi masalahnya saya di situ, saya di hatinya dia, saya sudah mencampur baina mukhihi wa admihi wa asbi. Satu tubuhnya dia itu ada saya masalahnya. Ya tapi masalahnya prosedur aku kan nyiksa dekne mergo nakal, tapi masalahnya aku ning jero ne. Lah nek kowe wani, aku iki kalamu oke nak wani, aku ya ora wani nyiksa kowe. Tapi kudu nyiksa wong iki, tapi masalahnya aku ning jero. Itu disebut mukhajah bantah-bantahan. Ini tenan sampean maca teng tafsir Ibnu Katsir banyak lah yang. Walhasil akhirnya bantah-bantahan terus gak putus. Ya sing akhirnya lapor ning pangeran. Lapor malah muka nakit sing tersangka. Gusti niki lho tiyang kurang ajar, makhluk niki lho kurang ajar. Wong kula teng atine tiyang niku kok badhe nyiksa. Ya mung karane takoki pangeran, oke kok nyiksa karep piye? Mergi tiyang nakal, tapi iku kalamku. Akhire surat Tabarok, ya Allah, nak pancen muka nakit tetap nyiksa tiyang niku. Jangan pernah saya termasuk mingkalamiga saya atau hapus sangka Quran. Wah ya ora iso kowe kalam wah qadim. Mung karena akhirnya diamuk pangeran. Wah itu menggembirakan betul. Wah itu Tabarok, aku 114 ya. Wah 114 napa? Surat. Lah riwayat kulhu ayo digoleki niku. Saya kan lebih familiar, lebih. Tapi sejauh ini yang tentang itu surat napa? Tabarok. Sebenarnya saya sebagai ulama juga nyari-nyari yang apa? Kulhu untuk solusi bersama. Tapi mau riwayat digawe-gawe kan. Ya ini masih ada waktu seperempat, ini ijazah. Kalau ijazah nggak boleh tanya, ijazah ini. Dan itu yang fotokopi lebih besar itu ijazah. Nggak tahu nanti ini MC-nya ini yang maklaran tanya jawab. Yang dia yang buka pertanyaan ya yang jawab. Ya kalau saya disuruh jawab dia itu siapa nyuruh-nyuruh saya kan nggak
kan nggak berakhlak namanya. Nggak jelas. Nah ini urusan akhlak ini harus di akhlak karimah. Ya ini. Ya Pak Rektor ya, nggak sopan kan kalau nyuruh-nyuruh nggak sopan. Misal di UI rektor aja nggak berani nyuruh, ini orang nggak jelas nyuruh-nyuruh. Yang berat nyuruh saya itu Mbah Mun karena guru saya, bapak saya. Alhamdulillah sudah wafat. Nah, sekarang orang-orang nggak jelas mau nyuruh-nyuruh. Bener-bener tidak berakhlak ya. Tapi nggak apa-apa. Kalau itu kebutuhan umat ya nggak apa-apa. Ya ini ijazah kan Anda sering dengar kalau orang baca surat Tabarok itu dapat kehormatan yang luar biasa. Nah, di antaranya itu nanti malaikat mungkar nakir itu tidak berani mengadab Anda. Tapi resikonya semua riwayat itu apal Tabarok. Mau saya carikan yang kulhu belum ketemu. Kalau Tabarok kan agak panjang ya. Berapa itu? 2 halaman ya? 2 halaman lebih. 2 halaman lebih ya? 30 ayat. Udah mikir kan kamu udah. Ya, saya baca yang tulisan besar-besar ini cerita riwayat. Ada orang fasik meninggal. Fasik itu ya agak-agak berdua itu ya meninggal. Meninggal karena protap. SOP-nya mungkar nakir itu kan pokoknya ketemu orang salah suruh mukul gitu aja. Pokoknya main pukul aja. Mungkar nakir itu hobinya mukul. Dia ada punya hobi nyogati tamu. Memang dia nggak bisa hormat monggo didari itu nggak bisa. Malaikat itu kan sesuai tugas. Nggak bisa dia malaikat didalili fal yukrim doifahu terus ada tamu. Jenengan dari beki monggo dariin. Nggak bisa. Pokoknya disuruh mukul-mukul. Nah, pas mau dipukul itu karena dia fasik berdua itu. Pas mau dipukul ternyata dia itu hafal sholat Tabarok. Singkat cerita surat Tabarok terus menjelma jadi apalah, pokoknya menjelma jadi makhluk yang bisa bicara. Kamu mukul dia berarti mukul saya. Wah ya saya tidak berani mukul kamu kan kita buah. Saya hanya mukul orang ini. Ya tapi saya di dalamnya, kalau mukul dia kena saya. Tapi saya tidak berani sama kamu karena kamu kita punya gampang tuh, kalau nggak berani ya tidak usah pukul katanya. Terus kata si malaikat ini masih balilo saja. Tapi kamu orang fasik harus saya pukul. Kata Qurannya. Tapi saya di dalamnya kena saya itu debat terus itu. Terus debat terus akhirnya ya sudah lapor ke Allah. Lapor ke Allah terus kata surat Tabarok, ya Allah, jika saya tidak ada gunanya dan tidak bisa mensyafaati orang yang hafal saya, mendingan saya tidak usah sebagai kitab buka, tidak usah kalam muka, nggak keren blas. Karena tidak bisa nyafaati itu. Terus kata Allah sudah syafaat sudah nggak usah dipukul, nggak usah. Intinya yang hafal surat Tabarok itu nanti aman dari pukulan siapa? Mungkar nakir. Itu ada sanadnya, ini di tafsir Ibnu Katsir. Ya, di tafsir apa? Ibnu Katsir. Ya nanti cari sendiri, ini tak bantu yang tulisan besar-besar tak apa. Jadi waktunya tinggal 1/4. Ya nanti habis ini tanya jawab, suruh jawab yang ini Pak Nurdin ini. Enggak jelas. Kok bisanya bikin acara tanya jawab, yang nyuruh itu siapa? Wah, sangat tidak berakhlak. Pokoknya orang ini sudah ketemu malaikat, kemudian faqala laha innaki min kitabillah wa ana akrahu masa'ataki wa innila amliku laki wala lahu wala li nafsi daron. Terus terusnya walhasil fashfa'ila ini di sini memang domirnya muannas ya. Jadi kangkang atau yang ngaji di sini atau mbak-mbak yang ngaji beki itu bacanya muannas ya, karena Quran itu ya kalau domir mudzakkar ini tak ajari. Kalau Anda baca Jalalain, kalau nazala pakai domir mudzakkar itu qauluhu ta'ala apa? Kalau domirnya apa? Mudzakkar. Tapi kalau domirnya mu'annas fanazalat maknanya ayat apa? Jalalain kan tidak konsisten, kadang fanazala. Kalau mudzakkar itu berarti qauluhu ta'ala apa ya? Kalau nazalat berarti ayat. Nah di sini itu pakai ayat, makanya domirnya mu'annas. Terusannya kan apa? Fashfa'ilah apa? Fashfa'ilah itu yang tulisan besar nomor 2 apa? Fashfa'ilah fatan toliku, kan semuanya pakai mu'annas. Sudah ketemu? Yang itu, yang tulisan-tulisan besar itu, yang mulai itu kan sudah ketemu? Sudah Mas Zarkasi itu yang pakai mu'annas kan? Fashfa'ilah terus fatan toliku. Surat Tabarok disebut Al-Munjiyah, Al-Waqiyah, surat yang bisa menyelamatkan yang hafal dari siksa kubur. Pokoknya singkat cerita, ada orang itu fasik, mungkin ya layak disiksa. Pas sampai disiksa malaikat, surat Tabarok muncul menjelma sebagai seseorang
Kalau kamu menyiksa orang ini berarti nyiksa saya. Terus kata malaikat, anti min kalamillah, ya rujuknya memang perempuan karena surah itu dari muannas karena ada taknya. Anti min kalamillah, kamu ini termasuk kalamullah. Wa ana akrahu musa'ataki, tentu aku nggak berani menyiksa kamu. Ya terus berdebat kata malaikat, ini orang nggak benar, ini orang fasik, saya harus mukuli dia. Terus kata surat Tabarok, sak fasik-fasiknya aku itu ning atine. Kena nyiksa dekne nyiksa aku. Wahnya debat karena nggak ada mahkamah konstitusi. Terus walhasil terus malaikat bilang gini, ya sudah kita lapor kepada Allah Subhanahu wa taala. Lapor, akhirnya surat Tabarok ini cerita ke Allah, ya Allah, ini orang setiap kali datang ke saya dari sekian surat-surat yang ada di Quran, orang ini milih saya, yang dipelajari ya saya, yang dihafalkan juga saya. Ini kata surat Tabarok kepada Allah. Jika orang ini hafal saya tidak ngefek ke dia untuk tidak disiksa, maka mendingan saya tidak termasuk kitabika, saya tidak termasuk Quran saja. Wong jadi Quran orang iso nyafaati. Terus kata Allah, lho kowe kok emosi kata Allah. Ya harus emosi dong Gusti. Masa wis dadi Quran kok gak iso nyafaati sing apal. Terus kata Allah, wis pek aman. Makanya terus banyak orang ngapalkan surat Tabarok. Ya ini sekaligus ijazah nih. Untuk meradam kemarahan malaikat niku apal surat Tabarok. Syukur-syukur apal 114 surat. Oh niku malaikat sinten mawon pun kena nih. Cukup apal Tabarok. Sehingga adatnya orang-orang Jawa selain apal Yasin itu apal Tabarok. Nah saya itu lama sekali mempelajari bab ini. Ternyata di antara pokoknya itu satu, karena malaikat itu kena aturan fikih. Nggih imut nggih, malaikat itu juga kena aturan fikih. Jika orang hafal Quran itu haram disadui, kita haram menghinakan, maka malaikat juga kena aturan tidak boleh menghinakan orang yang hafal Quran. Dan alhamdulillah di banyak syurahul hadis, hafal Quran itu maknanya tidak harus hafal semuanya. Orang boleh hanya hafal Tabarok, boleh hanya hafal Waqiah. Itu kalau kamu hafal betul, surat ini juga bisa berdiri sendiri mensyafaati Anda. Kayak ini surat Tabarok, beliau matur kepada Allah Subhanahu wa taala. Redaksinya gini, inna fulanan amida ilayya min baini kitabika fata'allamani wa ta'alani. Jadi dari sekian surat yang ada di Quran, orang ini selalu milih saya ya Allah. Jadi gampangannya surat Tabarok, wong saya diprioritaskan orang ini kok saya dingin-dingin saja ketika mau jenengan siksa, ini enggak fair. Apa gunanya saya sebagai kalamullah, sebagai kalamuka ya Allah, kemudian tidak ngefek kepada orang ini. Akhirnya walhasil sama Allah surat Tabarok diberi hak syafaat. Makanya akhirnya semua ulama ijma yang bisa mensyafaati itu adalah satu Quran, dua Rasulullah SAW, ketiga orang-orang soleh dan seterusnya.